kita ini jangan usik dosa orang lain. Hal ini saudaraku. Ya kalau kita mau mendoakan dia, ya boleh. Kalau sudah kuat, kalau sudah merasa kita sudah teguh, sudah kuat, ya sudah bisa, ya itu baik. Sering sekali saudaraku, apalagi dia bilang gak mau. Ya itu saudaraku, ya. Makanya kita sudah perhatikan bagaimana pengampunan itu harus lebih meningkat. Kita sudah perhatikan juga bagaimana kalau tabut akan kembali itu kalau sudah dalam suasana kerohanian orang yang sudah melihat mukjizat Tuhan harus lebih hati-hati. Jangan sampai ada yang begitu, saudara-saudaraku. Sebabnya kalau Daud itu setiap 6 langkah korban, dia menangkan korban. Artinya dia sudah tahu setiap kesempatan harus terus pengorbanan, saudaraku. Bukan melihat, bukan menghakimi, bukan menghukum. Itu terserah. Dan kalau kita kuat, kamu yang kuat harus menolong yang lemah. Kita sangat bersyukur, berterima kasih Tuhan masih beri kesempatan bagi kita untuk beribadah. Kita akan semakin perhatikan firman Tuhan yang menuntun, yang menggembalakan, mengarahkan sampai kita menjadi domba yang benar-benar menurut ukuran Tuhan untuk dipersembahkan kepada Tuhan, sehingga firman Tuhan itu dalam rentetannya terus harus semakin dibuka sehingga membawa kita benar-benar dalam penyucian yang masuk dalam ukurannya Tuhan. Untuk saat ini saya akan mengajak kita membaca firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal yang ke-7. Ada perikop di sana, Yesus diurapi oleh perempuan berdosa, ayat 36. Saya bacakan ini bagi kita 36, saudara nanti akan sambung secara bersama-sama ayat 37. Kita bacalah nanti sampai 50. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa.
Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyeganya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab dia telah banyak berbuat kasih. Tetapi yang sedikit diampuni, sedikit juga dia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah dia ini sehingga dia dapat mengampuni dosa? Bersama kita. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dan selamat. Saudara-saudaraku, ini juga ada berkaitan dengan pengampunan dosa, penyucian dosa, pengampunan dosa. Jadi sama dengan kita, ya kasih yang gampang saja lah. Makan itu kita tidak sama takarannya, ya, tidak sama cepatnya. Ada yang lahap, ada yang sampai banyak, ya. Saya tidak menunjukkan bagaimana, tapi dalam arti kita lihat bahwa makannya seseorang itu pun, biarpun itu namanya sama-sama makan, tapi tidak sama. Caranya, ya porsinya, itu nggak sama, saudara-saudaraku. Jadi dalam kerohanian juga tidak sama, saudaraku. Pengampunan juga tidak sama. Itu sebabnya kita lihat di sini ada yang diampuni sedikit, ada yang diampuni banyak. Ini, saudaraku. Padahal kalau kita tidak bisa, tidak, kita harus kepada yang paling terbaik. Karena gereja yang dewasa, gereja yang sudah diukur, gereja yang sudah ditakar, ditentukan melalui lolos ukuran, gereja yang disebut mempelai bagi Tuhan. Jadi kita mau tidak mau harus yang paling baik, harus yang paling bersungguh-sungguh. Ini sebabnya sekarang ini yang kita bingung, banyak sekali macamnya gereja. Ada yang kelihatannya bermain-main, ada yang hanya berkata, ada hanya sebut, ada ya spesialisasi dalam hal itu, ya ada katanya iman pegang barang orang, tumpang tangan, nanti jadi milik, segala macam. Ini saudara-saudaraku, itu sebabnya kita harus semakin yang bersungguh-sungguh dan harus tidak boleh keluar dari kebenaran firman. Sebab kalau keagamaan kita sudah keluar dari kebenaran firman,
itu nanti jadi gereja yang tersesat, saudara-saudaraku. Dan gereja yang gampang disesatkan, dikelirukan oleh iblis. Jadi kita lihat di sini berkat bagi seseorang juga tidak akan sama. Contohnya lah, kalau kita lihat sekolah, gurunya sama, yang didengar sama, tapi murid-muridnya ada yang nilai A, B, C, D, malah kadang-kadang masih ada yang E nilainya. Ya, kalau umpamanya dari satu kelas 40 orang, ya, kalau itu rata-rata sering kita lihat itu, ya, nanti dari 40 itu berbeda nilai-nilai masing-masing. Jadi jangan kita pikir Kristen kalau datang jam segini, ini ibadah jam segini, ya semua itu sudah baik. Belum tentu, saudara-saudaraku. Itu sebabnya kita pelajari dengan sungguh-sungguh. Kita sudah sering juga mendengar, ya, atau kita sudah terus diperdengarkan bagaimana Sakyus itu. Dia bayar bukan cuma sekali. Ya, dia berikan separuh hartanya bagi orang yang miskin, dan kalau ada yang dia tipu itu dia bayar 4 kali. Sebenarnya kalau umum, ya kalau dia ambil ya dikembalikan, itu sudah umum. Tapi kalau Sakyus tidak hanya sampai di situ. Dia belum cukup, harus sampai 4 kali. Ini menunjukkan betapa dalamnya dia masuk dalam perdamaian, dalam menyelesaikan dosa itu. Itu sebabnya juga ada orang Kristen yang penting hanya kebahagiaan. Ada saya lihat sampai lama-lama pun belum menangkap pengertian kekristenan itu. Itu banyak itu, saudara-saudaraku. Jadi makanya nanti di akhir zaman juga banyak yang masih dikelirukan oleh setan dengan ajaran-ajaran palsu. Sebabnya kita sudah harus pegang kebenaran dengan sungguh-sungguh. Dan saudara-saudaraku, ibarat beli itu bukan hanya beli biasa, tapi harus beli unggul yang menghasilkan hasil yang paling baik, saudaraku, ya, yang terbaik, dan kerohanian yang terbaik siap bagi hari kedatangan Tuhan. Ini saudara-saudaraku, kita sudah sering mendengar dalam Wahyu pasal 11, ukurlah baik Allah itu. Jadi kita, udah cukup saya segini, udah cukup. Jangan, saudaraku, kita harus benar-benar masuk dalam ukuran Tuhan. Nah, kalau Yesus mempelai surga, nanti gerejanya disebut mempelai wanita Yesus Kristus. Ini saudara-saudaraku. Jadi itu mereka itu sudah ya dibawa dalam satu peningkatan. Kalau Yesus memang sudah di situ tepatnya, sudah di dalam keseluruhan kerohanian. Jadi inilah gereja ini. Makanya kita jadi orang Kristen ini bukan hanya datang kebaktian, pulang datang, bukan hanya itu, saudaraku. Tapi nanti kita harus sampai sudah masuk dalam ukuran Tuhan. Ini, saudaraku. Jadi perempuan yang berdosa ini di dalam terima kasihnya kepada Tuhan yang mengampuni dosa itu untuk mendapatkan keselamatan,
dia bertindak itu tidak biasa-biasa. Jadi ibadah kita juga jangan biasa-biasa, saudaraku. Harus sudah mengutamakan itu, harus sudah benar-benar karena cinta, harus benar-benar sudah di dalam mengutamakan Tuhan dalam kesadaran yang sungguh. Sebab banyak orang ya kadang-kadang asal-asalan sudah itu. Contohnya lah, kalau orang masak di warung Minang, ya dimasaklah pokoknya bagaimana takaran yang ini rasa enak gitu lah. Tapi kalau istri-istri katanya masak itu bukan hanya pakai garam sama merica sama apa, tapi masak pakai perasaan, pakai cinta sama keluarganya. Haleluya. Iya dong. Dia masak nasi Betawi itu tidak hanya masak seperti orang Minang, karena dia mengasihi suaminya, anak-anaknya, keluarganya. Ini saudara-saudaraku, ya. Jadi ada perbedaannya, saudaraku. Jadi kita juga beribadah itu dah salah-salah, saudara-saudaraku. Ada tingkatannya. Haleluya. Nah, sekarang kita harus sampai mengambil kepada yang terbaik. Kalau di dalam minta ampun, berdamai sudah cukup satu tingkat. Ya, kalau saling mengampuni, saling menyelesaikan, itu sudah. Ini sudah, saudara-saudaraku. Itu satu tingkat. Itu sebabnya kalau Zakeus itu menyelesaikan, ya sudah dibayar, sudah dia bagi separuh hartanya, dia juga membayar. Kalau ada yang dia tipu, dia bayar. Dia mengadakan perbaikan itu sampai 4 kali ganda. Itu sebenarnya kalau kita juga boleh melihat supaya kita semakin bisa ya membedakan bagaimana kita dalam firman Tuhan ini. Di dalam Lukas ini juga ya, Tuhan tolong kita, Tuhan berkati kita, saudara-saudaraku, benar-benar menjadi umat Tuhan, milik Tuhan yang dikasihi. Itu biar terjadi bagi kita. Dalam Lukas pasal yang ke-15, ini anak ini terus teranglah kita katakan dia sudah bersalah. Dia minta semua bagiannya. Satu, bapaknya belum mati, belum meninggal, langsung dia bagi warisan. Tapi bapaknya dia tidak melawan, tapi dia rela. Nah, si anak ini pergi bawa semua hasilnya, sudah dijual. Nah, dia hanya bersenang-senang, dia nggak bikin modal, dia nggak bisa nyambung hidup. Itu saja dihabiskan, habis semua. Habisnya itu, habisnya tidak di dalam semuanya yang benar, ya, tapi banyak untuk berbuat dosa. Nah, saudara-saudaraku, kalau suatu waktu terjadi kelaparan, ya tidak ada lagi jalan lain. Dia nggak bisa menolong dirinya lagi. Kerja juga dia, sepertinya dia nggak bisa kerja cari yang baik. Ada masa di kandang babi dia kerjanya hanya bisa begitu, saudaraku.
Nah, saking laparnya itu, dia nggak ada jalan lain lagi. Dia mau coba makan makanan babi itu, tapi nggak dikasih, nggak dibolehin, saudara-saudaraku. Itulah. Jadi sampai kepada hal yang seperti itu. Tetapi masih ada harapan bagi dia di dalam keadaan seperti itu, karena semua pengalaman itu masih membawa dia kepada kesadaran. Jadi saudaraku, manusia ini kalau masih bisa sadar, itu kemurahan Tuhan. Ya, ini dalam Lukas pasal 15 ini saya baca saja dulu mulai 16. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Ini, saudara-saudaraku, pengalaman yang pahit kadang-kala masih berguna kalau itu mengarahkan, mendorong kita kepada kesadaran, karena masih ada jalan selamat. 17 ini yang pertama, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Ini saudaraku, pengalaman menimbulkan kesadaran. Tapi yang sangat baik, jangan harus susah dulu baru sadar. Kalau sudah dengar firman Tuhan, sebenarnya itu yang paling baik, saudaraku. Karena Tuhan masih memberikan firman Tuhan, menyadarkan kita, bahkan mengajar, membimbing sampai kita semua, ya, sampai kepada apa yang ditentukan ukuran oleh Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Jadi kalau boleh jangan sampai dulu kepada pengalaman yang sangat menyakitkan. Tapi kalaupun mengalami kesulitan, itu pun masih ada harapan kalau diarahkan kepada Tuhan. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Jadi pertama itu harus timbul kesadaran. Ini saudaraku. Jadi timbul kesadaran itu sudah masuk di dalam langkah yang pertama kepada perdamaian. Karena banyak orang berdamai juga tapi tidak sadar. Ya, jadi perdamaiannya itu ringan. Nah, mudah, ya, sudah pun dibuat perjanjian di atas kertas, tapi selalu kita dengar seperti yang perang-perang itu gampang berubah-ubah, saudaraku, karena ada politik, ada hanya di otak, ada hanya di mulut, ada hanya di kertas. Nah, jadi kalau kesadaran kita kepada Tuhan harus sampai mendalam. Sebabnya kalau kita lihat perempuan yang berdosa ini sangat mendalam kesadarannya untuk sampai mengurapi kaki Yesus dengan minyak, mencium kakinya, ya, melap dengan rambutnya, membasahi dengan air matanya. Ini tidak mudah, saudara-saudaraku. Dan kalau kita lihat
di sini bandingan kekristenan, banyak kekristenan asal gitu saja, datang pulang gitu saja. Saudaraku, semoga Tuhan tolong kita, ibadah kita adalah ibadah yang berbobot, yang penuh dengan kesungguhan. Ini saudara-saudaraku, orang-orang sekolah itu aja saya lihat, kalau dia belajarnya baik-baik, wah hebat-hebat. Tapi kalau belajarnya tidak sungguh-sungguh. Nah, ada ceritanya yang di Hermina itu kemarin, dua anaknya perempuan itu langsung boleh kuliah di Rusia, gak wayah juga saudaraku. Tapi kata mamanya itu, anaknya itu belajar, mamanya lihat sampai kadang-kadang jam 2, jam 3 gak tega mamanya, dimasaki susu, diminumin. Akhirnya dua-dua kuliah di Rusia saudara-saudara. Itu kalau orang mungkin belajar biasanya, kalau dia sudah jam 1, jam 2 enggak tidur, terus belajar. Dilihat sama mamanya, yuk masih belajar. Ini sebenarnya kesungguhan untuk belajar saja itu dengan tidak sama. Nah, sebabnya orang Kristen ini nggak sama saudaraku. Cintanya kepada Tuhan, kesungguhannya kepada Tuhan nggak sama, dan pengampunan yang dia terima juga tidak sama. Jadi perempuan ini biasanya kan bisa hanya sudah ngomong, ya sudahlah berdamai kita ya, oke. Nah, paling kuat ya sudah bikin surat perjanjian di atas kertas, oke. Tambah lagi bikin meterai ya oke, meterai, stempel ya stempel. Tapi kalau perempuan ini saudara-saudaraku, kita perhatikan sampai Yesus menyaksikan, engkau tidak mencium aku, tapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Jadi pengampunannya itu kepada seseorang itu tidak sama, saudara-saudaraku, tidak sama. Itu sebabnya kalau berbicara asal begitu saja, harus mikir saudaraku, untuk saat sekarang ini harus meningkat, ya. Jadi kita sudah lihat saudara-saudaraku, tadi di kota itu, ini mulai 37 saya mundur ini, ada seorang perempuan berdosa yang terkenal sebagai seorang berdosa ini. Jadi dia tidak hanya minta ampun, dia tidak hanya mohon, saya mau bertobat, tidak. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Buli-buli minyak wangi, buli-bulinya itu pualam, itu tempat yang bagus saudara-saudara ya, dan diisi dengan minyak wangi sebagai untuk dia datang mohon pengampunan kepada Tuhan. Itu kita menuju satu kerinduan yang sangat dalam, tidak asal-asalan, ingin menyelesaikan sampai mendalam, dan harus sampai menjadikan yang tadinya bau busuk di hadapan Tuhan, tapi pengampunan dengan penyerahan yang penuh kasih dengan sungguh-sungguh, bau busuk sudah berganti dengan sudah dibasuh dan sudah berbau harum. Ini saudara-saudaraku, biar semua jemaat merata semakin meningkat dalam Tuhan. Ya, kalau tidak meningkat saudaraku, waduh,
bagi kita, ya. Jadi kita lihat di sini membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang. Ini dalam kesadaran yang sangat dalam, tidak berani menentang. Menentang pandang saja, apalagi menentang bersoal jawab, apalagi menentang melawan. Itu artinya, saudaraku, ini sering sekali, malah kita bukan memberitakan kebaikan lagi, nanti jadi berantem juga karena ada yang keras hati, saudara-saudaraku. Makanya sikap perempuan ini semua sudah dia mengambil posisi di belakang. Artinya, saudaraku, tidak akan menentang, tidak akan bersoal jawab, tapi itu dengan mengikut apa saja gerak yang di depan itu. Ini, saudara-saudaraku, kita kadang-kadang kalau berbicara bisa jadi berantem. Semoga tidak begitu kita ini. Mau baik-baik lama-lama berantem, saudaraku. Karena di depan-depanan bukan hanya pandang sampai bisa pukul-pukulan, saudaraku. Ya, ini, saudaraku. Ya, jadi makanya semua ini ada artinya, saudaraku. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya. Itu pun dekat kakinya, saudaraku, bukan dekat kepalanya. Jadi enggak mungkin, saudaraku, mukul mukanya. Nah, mana dipasang di kakinya, saudaraku. Ini menunjuk satu penyerahan. Tidak ada perlawanan. Apalagi kalau kita juga kepada firman Tuhan begitu, saudaraku, semua nanti baik-baik. Indah, saudara-saudaraku. Sebabnya sambil menangis. Kalau yang lain, saudaraku, sambil melawan, sambil protes, sambil segala macam. Ya, jadi kalau kita bisa diawali dengan perdamaian yang baik, baru meningkat lagi seperti tanah liat. Nah, ini, saudaraku, ya, mulai penyerahan tanpa perlawanan. Baru membasahi kakinya itu dengan air mata. Semualah di situ, air mata penyesalan, air mata ya terharu, air mata syukur, ya. Kemudian dia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi itu, mengharumkan pengampunan Tuhan. Jadi, saudaraku, tidak ringan, tapi sampai mengharumkan itu adalah usaha terima kasih kita yang sangat dalam atas keselamatan yang Tuhan perbuat bagi kita. Kiranya semua kita mengalami ya pengampunan yang sangat dalam, dan kita semua berani bersyukur, berterima kasih dengan penyerahan yang sungguh bau wangi bagi Tuhan. Haleluya, saudaraku. Ya, ini di Maranatha, saudaraku. Tapi kita jangan hanya nama, tapi kita panggil nama itu supaya benar-benar kita menuju. Haleluya. Nah, jadi biarpun pertamanya nama dulu, ya boleh. Artinya jemaat yang siap pagi hari kedatangan Tuhan. Nah, diterus dengan pengajaran-pengajaran firman. Maka kita, saudaraku, nanti
akan menjadikan bau harum kepada Tuhan. Penebusan Tuhan itu sampai membawa kita dalam penyerahan, ucapan syukur, penyerahan hidup untuk didewasakan sampai berbau harum bagi Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Lalu Yesus berkata kepadanya, nah masih 3 lamanya. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dengan kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyikamnya dengan rambutnya. Ini kalau dengan tidak hati yang terharu, kalau hati yang biasa-biasa saja, ya tidak akan mungkin ini terharu. Jadi terharu sudah merenung dengan dalam, merasakan dengan dalam, ya sungguh-sungguh saudaraku. Kemudian dia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Itu menunjukkan bagaimana kerinduan yang sangat dalam. Tidak ada rasa penolakan sedikit pun. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya itu. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Inilah saudara-saudaraku, tanpa disadari datang kerugian yang sangat besar bagi mereka kalau belum bisa membuat satu apa di dalam hatinya. Contohnya biar tembok lah ya, biar jangan masuk yang merugikan ya. Pokoknya biar jangan masuk air kotor ya. Jadi seringkali saudaraku, wah ini orang berdosa, wah ini. Saudara-saudaraku, itu semua urusan dia dengan Tuhan. Kalau kita kuat, kita paling bisa mendoakan dia. Jangan di dalam hati, wah ini orang berdosa. Nah orang-orang ini Farisi itu yang merasa berwani, saudaraku, ya, berkata dalam hatinya, jika ini nabi, tentu dia tahu apakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya itu. Saudara-saudaraku, kenapa kita tidak boleh merasa merendahkan orang lain? Bisa-bisa kita belum bertobat, dia sudah langsung bertobat. Jadi nanti bisa menjadi yang paling baik, saudara-saudaraku. Nah inilah, jadi kita ini jangan urusi dosa orang lain. Hal ini saudaraku. Ya kalau kita mau mendoakan dia, ya boleh. Kalau sudah kuat, kalau sudah merasa kita sudah teguh, sudah kuat, ya sudah bisa, ya itu baik. Sering sekali saudaraku, apalagi dia bilang gak mau, ya itu saudaraku, ya. Makanya kita sudah perhatikan bagaimana pengampunan itu harus lebih meningkat. Kita sudah perhatikan juga bagaimana kalau tabut akan kembali itu kalau sudah dalam suasana kerohanian orang yang sudah melihat mukjizat Tuhan harus lebih hati-hati. Jangan sampai ada yang begitu, saudara-saudaraku. Itu sebabnya kalau Daud itu setiap 6 langkah korban. Setiap 6 langkah korban. Artinya dia sudah tahu setiap kesempatan harus terus pengorbanan, saudaraku. Bukan melihat, bukan menghakimi, bukan menghukum. Itu terserah. Dan kalau kita kuat, kamu yang kuat harus menolong yang lemah. Ini kalau seperti orang Farisi ahli Taurat ini, aduh, janganlah saudaraku. Melihat hal itu ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, Tuhan malah disalahkan, saudaraku.
tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Ini nanti malah mendapat pengampunan. Orang yang merasa baik itu, orang merasa apapun dia merasa itu semua adalah tanggung jawab Yesus yang hanya satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Jadi artinya, kalau orang yang kita rasa berdosa paling banyak, tapi nanti kalau dia bertobat, saudaraku, kasihnya itu bisa lebih banyak. Dan diampuninya itu dia bisa lebih banyak diampuni. Nah, yang sedikit itu, dosaku cuma sedikit. Malah ada yang sedikit itu nggak beres-beres nanti, saudaraku. Ya, bisa begitu. Itu sebabnya kita harus benar-benar, ya. Dan kalau kita lihat lagi 46, engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Saudaraku, kalau ini firman Tuhan sudah pasti tidak salah. Jadi artinya, kalau untuk menghukum, menilai, untuk merendahkan atau apa ini, untuk mencemooh, jangan, saudaraku. Kecuali kalau kita kuat, sudah benar-benar rindu mendoakan supaya orang lain dilepaskan, itu baik. Tapi kalau bukan untuk itu, lebih baik jangan. Itu kerugian. Itu kerugian. Lalu yang berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Selesai, saudaraku. Nah, selesai. Dan ini perempuan ini, dia suka katakan begitu. Bisa-bisa orang Farisi Taurat ini sudah tidak dengar lagi. Dia masih ingat terus dosanya itu. Padahal Yesus sudah berkata, sudah selesai. Ini, saudaraku. Makanya kita tidak boleh, saudaraku, nanti kita tidur berapa kali menyimpan tuduhan kepada orang lain. Jadi setiap kita kesempatan korban. Setiap kita kesempatan korban. 6 hari itu artinya masa kerja. Karena Tuhan bekerja dalam 6 hari, tapi hari ke-7 dia berhenti. Istirahat. Jadi mulu kata bahkan, hari no mari dulu ditok pada bata langit dotan dulu di hari papi tuhoni maradia mai mana. Jadi jangan sampai tunggu hari perhentian. Hari perhentian di bumi untuk menjadi nubuatan, yaitulah orang sana bilang sabat boleh, tapi itu hanya nubuatan. Nanti jangan sampai habis masa kemurahan. Ini saja, saudaraku. Jangan sampai habis masa kerja. Penutupan masa kerja Tuhan adalah hari kedatangan Yesus yang kedua kali. Hari kedatangan Yesus yang kedua kali, kekurangan sedikit pun nggak boleh. Harus sudah sampai dalam kesempurnaan. Kalau masih ada kekurangan, tetap masih harus melalui antikris. Ini saudara-saudaraku. Jadi biar kita semakin bersungguh-sungguh. Nah, kalau di dalam Lukas 15 tadi ayat 17, kesadaran yang mendalam.
Ini kesadaran yang mendalam, ya, harus dari kita, saudaraku. Dan harus sampai ada nanti pengampunan dari Bapa, pengampunan dari Tuhan. Nah, ini kalau ya orang bersilat-silat, ya, silat itu ada dua macam itu. Silat harus pakai ayam. Ini karakter ayam itu karakter dia. Dari situ diramal dia. Oh, kamu begini. Ya, bolehlah. Dia minta ampun juga sesama. Tapi dia tidak ingat nanti bahwa penyucian darah itu harus darah Yesus sendiri. Haleluya. Dan kesadaran itu jangan lihat ayam. Jangan lihat macam-macam. Kesadaran itu harus seperti anak yang hilang ini. Dia yang sadar. Haleluya, saudaraku. Jadi memang kalau silat dilihat dari piala ayam, saudaraku. Ayam jago. Berapa waktu dilihat. Ini kamu begini. Ini saudaraku. Ya, biarpun dia lakukan perbaikan sesama, tapi dia tidak minta ampun sama Tuhan. Dia tidak bertobat kepada Tuhan. Tidak ada artinya, saudara-saudaraku. Dan dia melakukan itu karena ayam, karena silat. Yang diberkati Tuhan harus karena mengerti firman Tuhan, karena dikerjakan oleh Roh Kudus. Ini, saudara-saudaraku. Jadi ada kesadaran yang dalam, baru bertindak. Dalam ayat 18, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Jadi dia dalam pengakuannya ada tindakan meninggalkan semua unsur-unsur yang membawa dia keliru itu, jauh, ya, dia bangkit, saudara-saudaraku. Jadi kita harus benar-benar bertindak sampai ada perilaku kembali dalam kebenaran Tuhan. Ini, saudara-saudaraku. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Saudara-saudaraku, biarpun kepada sesama harus sampai ada, saudara-saudaraku, saling penyelesaian. Ya, harus sampai ada penyelesaian. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ini kepada Tuhan, saudara-saudaraku, kita harus berserah sebagai hamba. Seringkali, saudaraku, orang tidak menyerahkan dirinya dibimbing oleh Roh Kudus, selalu di dalam akunya itu, saudaraku, sehingga tidak ada rasa syukur, tidak ada rasa bangkit. Selalu dia terhalang, saudara-saudaraku yang kekasih. Itu sebabnya di sini, saudara-saudaraku, Tuhan yang maha baik dan kita juga semua. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah satu upahan Bapa. Jadi tidak hanya dalam perkataan, tidak hanya dalam mulut, tapi ada pembuktian, sudah bangkit, dan ada penyerahan diri, tindakan. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada Bapaknya
ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan menciumnya. Inilah saudara-saudaraku, pengampunan yang dalam bagi seseorang itu tidak sama, saudara-saudaraku. Tapi kalau kita sudah semakin mengerti firman Tuhan, kita sudah semakin mendengar. Baik juga kembalinya tabut itu, baik juga saudaraku Musa memang kita tidak langsung bilang masuk neraka, tidak, tapi dia harus melanjutkan lagi nanti melalui ujian antikristus itu. Mereka harus menderita di sana dan sampai mati, dan mereka menjadi contoh kebangkitan di dalam masa antikris. Namun dia tidak mulus lagi perjalanannya kalau Tuhan tolong kita tanpa siksaan antikris, tapi kita diangkat dan bertemu Tuhan di udara. Ada pesta nikah anak domba Allah, dan di dalam kitab Yudas nanti ada turun orang-orang kudus, dan bersama dengan Yesus ada di kerajaan 1000 tahun. Sesudah 1000 tahun maka masuklah nanti ke Yerusalem baru. Biar Tuhan tolong kita, saudaraku, semakin masuk dalam kerinduan yang dalam, pengampunan yang dalam. Sudah banyak kita lihat, baik perempuan yang berdosa mengalami pengampunan yang dalam, anak yang terhilang, dan kembalinya tabut. Bagaimana juga Musa, banyak kita sudah perhatikan, saudara-saudaraku, biar kita semakin merindu sampai semua bekas-bekasnya itu, bekas-bekas dosa itu semakin dihilangkan dari segala hidup kita. Biar Tuhan tolong kita, saudara-saudaraku, menjadi orang yang sangat berbahagia, yang diakui oleh Tuhan. Kalau Sakeus itu disebut anak Abraham, tapi kita adalah orang yang mendapat kasih dari Yesus langsung, dan persetujuan dari dia sudah mengampuni, dan dia sudah menyucikan kita, dan dia sudah mengakui nama kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita mau datang kepada Tuhan.